Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Foreign Direct Investment. Next slide. Di grup kami terdapat yaitu saya sendiri, Said Febrianti, Monangin Berliana Divanka, Kolondam Kristina Rani, Sain Solar Nardi, dan Koloai Ronaldo Welsis. Next slide. Di investasi asing langsung ini terdapat 6 learning objective, yaitu yang pertama, mengenali tren terkini mengenai investasi asing langsung (FDA) dalam ekonomi dunia. Yang kedua, jelaskan perbedaan teori FDA. Yang ketiga, memahami bagaimana ideologi politik membentuk sikap pemerintah terhadap FDA. Yang keempat, jelaskan manfaat ideologi politik membentuk sikap pemerintah terhadap FDA. Yang kelima, jelaskan berbagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi FDA. Dan yang terakhir, yang keenam, mengidentifikasi implikasi bagi manajer dari teori dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan FDA. Next slide. Kita masuk di opening case. Di sini investasi asing langsung dalam retail di India. Nah, secara teori, struktur retail di India sangat terfragmentasi dengan sejumlah besar toko yang sangat kecil yang melayani sebagian besar pasar. Nah, dan di sini rantai pasokan juga sangat kurangnya berkembang dan terfragmentasi. Nah, pada baru-baru ini, tahun 2010, toko besar hanya menyumbang sebanyak 9% dari penjualan retail di negara tersebut, atau dibandingkan dengan 85% dari Amerika Serikat. Nah, untuk itu terdengar seperti peluang ideal untuk para pengecer asing yang efisien seperti Walmart, IKEA, Tesco, dan Carrefour. Nah, di sini secara teori, perusahaan multinasional ini dapat memasuki pasar dan mengubah ruang retail di India, membuat lebih efisien dan membawa format retail modern, teknologi, dan rantai pasokan ke negara tersebut. Jadi, sampai pada awal tahun 2011 ini, pemerintah federal India telah sampai pada kesimpulan bahwa investasi asing dalam retail diperlukan untuk meningkatnya pilihan konsumen dan membantu petani membawa produk mereka ke pasar. Masuk pada akhir tahun 2011, pemerintah India mengumumkan rencana untuk mereformasi peraturan investasi asing langsung. Dan pada awal tahun 2012 ini, pemerintah India mendapatkan persetujuan atas rencana untuk mengizinkan pengecer merek tinggal asing untuk membuka toko yang dimiliki sepenuhnya. Tetapi membutuhkan persyaratan bahwa pengecer merek tunggal ini harus mendapatkan 30% persediaan dari India. Nah, pada akhir tahun 2012, pemerintah federal India mengizinkan investor asing untuk membuat toko retail multimerek di India, tetapi kepemilikannya dibatasi hingga 51%. Nah, di sini juga pada tahun 2014, Amazon memanfaatkan ini untuk memasuki dan berinvestasi besar-besaran sebanyak 5 miliar dolar di India. Namun Amazon ini berinvestasi besar-besaran di pusat pemerintah dan investor ukur logistik untuk meningkatkannya, mengirimkan barang secara efisien ke pelanggan India. Dengan demikian, investasinya dapat membantu meningkatkan efisien rantai pasokan di negara tersebut. Next slide. Kita masuk di learning objective 8, 1, yaitu investasi asing langsung dalam ekonomi dunia. Nah, di sini membatasi investasi
aliran FDA mengacu pada jumlah FDA yang dilakukan selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan stok FDA ini mengacu pada total akumulasi nilai aset milik asing pada waktu tertentu. Di sini kita juga berbicara tentang arus keluar FDA dari suatu negara dan arus masuk FDA, aliran FDA ke suatu negara tersebut. Kita masuk di trends FDA. Nah, selama 25 tahun terakhir ini telah terlihat peningkatan yang nyata, baik dalam aliran maupun stok FDA. Dalam perekonomian dunia ini, rata-rata arus keluar FDA tahunan meningkat dari 250 miliar dolar pada tahun 1990 menjadi 1,59 triliun pada tahun 2016. Teman-teman bisa lihat juga di textbook masing-masing gambar 8.1. Yang pertama itu selama tahun terakhir, yaitu 25 tahun, arus FDA telah dipercepat lebih cepat daripada pertumbuhan perdagangan dunia. Nah, dengan output dunia, misalnya antara tahun 1990 ini dan 2016, total aliran FDA dari semua negara meningkat sekitar 6 kali lipat. Nah, sementara nilai perdagangan dunia tumbuh 4 kali lipat dan output dunia sekitar 60%. Yang kedua, sebagai akibat dari aliran FDA ini kuat pada tahun 2016. Saham global dari FDA adalah sekitar 26 triliun. Yang ketiga, 26 triliun. Yang ketiga, oleh sebagai ukuran, FDA merupakan ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian global. Nah, FDA telah tumbuh lebih cepat dari perdagangan dunia dan output dunia karena beberapa alasan. Pertama, terlepas dari penurunan umum, hambatan perdagangan selama 30 tahun terakhir ini, malah takut akan tekanan proteksionis, yaitu perusahaan yang memiliki return. Next slide. Kita masuk di arah FDA. Secara histori, sebagian besar FDA telah diarahkan pada negara-negara maju di dunia, karena perusahaan yang berbasis negara-negara maju ini di pasar negara lain selama tahun 1980-an dan 1990-an, Amerika Serikat sering menjadi target favorit arus masuk FDA. Ekonominya yang dinamis dan stabil, lingkungan politik yang meningkatkan, dan keterbukaan negara terhadap FDA. Next slide. Kita masuk di sumber FDA. Nah, sejak Perang Dunia Kedua ini, Amerika Serikat secara konsisten menjadi negara sumber terbesar untuk FDA. Negara-negara sumber penting lainnya termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Teman-teman juga bisa lihat di textbook gambar 8.3. Seperti yang dilihat, negara harapkan ini mendominasi terutama karena mereka adalah negara-negara paling maju dengan ekonomi yang terbesar. Sekarang kita masuk di country focus, yaitu investasi langsung asing di Cina. Mulai akhir tahun 1978, kepemimpinan Cina memutuskan untuk mengajukan ekonomi dari sistem sosialisasi yang direncanakan secara terpusat kepada seseorang yang lebih didorong oleh pasar. Hasilnya adalah tahun mempertahankan tingkat pertumbuhan Sekarang kita masuk dalam learning objective 2, yaitu explain the difference the theories of FDI. Dalam bagian ini ada beberapa teori yang akan kita jelaskan, dan ada beberapa teori juga dari foreign direct investment yang akan saling melengkapi. Sekarang kita masuk dalam why foreign direct investment. Mengapa perusahaan-perusahaan kesulitan untuk menetapkan operasi di luar negeri melalui FDI ketika ada alternatif mengekspor dan lisensiasi atau izin tersedia bagi mereka untuk mendapatkan peluang keuntungan di pasar asing? Pengekspor di sini mencakup barang-barang dalam negeri
dan kemudian mengirimkannya ke negara penerima untuk dijual. Sedangkan izin sendiri mencakup pemberian kepada lisensi untuk memproduksi dan menjual produk perusahaan sebagai bayaran atas biaya setiap unit yang dijual. Pertanyaan ini penting mengingat pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa FDI mungkin mahal dan berisiko dibandingkan dengan pengekspor. Dan juga lisensi FDI itu mahal karena perusahaan harus menanggung biaya mendirikan fasilitas produksinya sendiri. FDI beresiko karena masalah yang berhubungan dengan bisnis dan dalam budaya yang berbeda di mana aturannya mungkin sangat berbeda. Demikian pula ketika sebuah perusahaan mengizinkan perusahaan lain masuk untuk memproduksi produk dengan lisensi, perizinan menanggung biaya atau resiko. Misalnya, retailer mode Burberry pada awalnya memasuki Jepang melalui kontrak lisensi dengan pedagang eceran Jepang. Jadi mengapa begitu banyak perusahaan tampaknya lebih memilih FDI daripada pengekspor atau perizinan? Jawabannya dapat ditemukan dengan memeriksa keterbatasan pengekspor dan perizinan sebagai cara untuk memanfaatkan peluang pasar asing. Sekarang kita masuk pada limitation of exporting atau keterbatasan mengekspor. Kelangsungan ekspor barang fisik seringkali dibatasi oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Apabila biaya transportasi ditambahkan ke biaya produksi, tidak ada gunanya mengirim beberapa produk ke tempat yang jauh. Maka dari itu, beberapa perusahaan telah memperluas skala produksi secara internasional dengan mengejar FDI daripada mengekspor. Selain biaya transportasi, beberapa perusahaan melakukan investasi langsung dari luar negeri sebagai tanggapan terhadap hambatan perdagangan yang aktual seperti impor tarif atau kuota. Dengan menetapkan tarif atas barang-barang impor, pemerintah dapat meningkatkan biaya ekspor yang berhubungan dengan investasi langsung dan perizinan asing. Demikian pula dengan membatasi impor melalui kuota, pemerintah meningkatkan daya tarik FDI dan perizinan. Oke, sekarang kita lihat di manajemen fokus Foreign Direct Investment oleh Cemex. Selama 2 dekade terakhir, penghasil semen terbesar di Meksiko, yaitu Cemex, telah menjadi produsen semen terbesar kedua di Meksiko. Keberhasilan rumah tangga Cemex sebagian besar didasarkan pada obsesi dengan produksi yang efisien dan fokus pada pelayanan pelanggan yang berada di puncak industri. Cemex adalah pemimpin dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencocokkan produksi dengan permintaan konsumen. Tapi Cemex tidak bisa memprediksi dengan kepastian apa permintaan yang akan ada pada hari, minggu, atau bulan tertentu. Untuk mengelola pola permintaan yang tidak terduga dengan lebih baik, Cemex mengembangkan satu sistem dengan teknologi informasi yang tertata dengan baik, termasuk sistem penentuan posisi global, pemancar radio, satelit, dan perangkat keras komputer, yang memungkinkannya mengendalikan produksi dan distribusi semen, seperti yang tidak dapat dilakukan perusahaan lain, menanggapi dengan cepat perubahan permintaan dan mengurangi limbah yang tidak diantisipasi. Hasilnya adalah biaya yang lebih rendah dan pelayanan pelanggan yang unggul, baik faktor pembedaan untuk Cemex. Strategi ekspansi internasional Cemex ini didorong oleh sejumlah faktor utama. Perusahaan ini ingin mengurangi ketergantungan pada pasar konstruksi Meksiko yang ditandai dengan permintaan yang sangat fluktuasi. Kedua, perusahaan menyadari ada permintaan besar untuk semen dan banyak negara berkembang, di mana pembangunan yang sedang dilakukan atau diperlukan. Ketiga, perusahaan percaya bahwa itu memahami kebutuhan bisnis konstruksi di negara-negara berkembang lebih baik daripada perusahaan semen multinasional perusahaan yang semuanya berasal dari negara-negara maju. Keempat, Cemex percaya bahwa itu dapat menciptakan nilai yang signifikan dengan membeli perusahaan semen yang tidak efisien di pasar-pasar lain dan mentransfer keterampilannya dalam pelayanan pelanggan, pemasaran, teknologi informasi, dan manajemen produksi kepada unit-unit itu. Dalam semua kasus, Cemex mencurahkan perhatian besar untuk mentransfer teknologi, manajemen, dan pemasarannya yang diketahui untuk mendapatkan unit-unit, dengan demikian meningkatkan kinerja mereka pada tahun 2004. Cemex bergerak membuat FDI dengan membeli RMC dari Inggris Raya seharga 5,8 miliar. RMC adalah sebuah firma semen multinasional yang sangat besar dengan penjualan 8 miliar dolar. Hanya 22% diantaranya yang berada di Inggris dan beroperasi di lebih dari 20 bangsa lain, termasuk banyak bangsa Eropa yang dimana tidak terdapat perusahaan Cemex di sana.
Pada bulan Maret 2005, akuisisi RMC mengubah Cemex menjadi kekuatan global dalam industri semen. Kini bank ini menghasilkan lebih dari 16 miliar dolar Amerika dalam penjualan dan operasi tahunan di 50 negara. Hanya sekitar sepertiga penjualan perusahaan itu yang sekarang dihasilkan di Meksiko. Sekarang kita masuk pada limitation of licensing atau keterbatasan perizinan. Sebuah cabang dari teori ekonomi yang dikenal sebagai teori internalization berusaha menjelaskan mengapa perusahaan sering lebih menyukai FDI daripada lisensi sebagai strategi untuk memasuki pasar asing, atau dalam pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan ketidaksempurnaan pasar. Menurut teori ini, perizinan memiliki 3 kelemahan besar sebagai strategi untuk mengeksploitasi peluang pasar asing. Yang pertama, lisensi dapat menghasilkan perusahaan yang memberikan pengetahuan teknologi yang berharga kepada calon pesaing asing. RCA memberikan lisensi teknologi ke sejumlah perusahaan Jepang, termasuk Matsushita dan Sony. Pada saat itu, RCA melihat lisensi sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan besar dari kemampuan teknologinya tanpa biaya dan resiko yang terkait dengan FDI. Namun, Matsushita dan Sony dengan cepat menguasai teknologi RCA dan menggunakannya untuk masuk ke pasar Amerika untuk bersaing langsung melawan RCA. Dan pada akhirnya RCA hanya bisa menjadi pemain kecil di penjualan negara sendiri, sementara Matsushita dan Sony pergi ke penjualan pasar yang jauh lebih besar. Masalah kedua adalah bahwa lisensi tidak memberikan perusahaan produksi owner kontrol ketat, pemasaran, dan strategi di negara asing yang mungkin diperlukan untuk memaksimalkan profitabilitas. Dengan perizinan, kontrol atas produksi, pemasaran, dan strategi diberikan kepada lisensi sebagai imbalan atas biaya royalti. Akan tetapi, untuk alasan-alasan strategis dan operasional, sebuah firma mungkin ingin tetap memegang kendali. Salah satu alasan menginginkan kontrol atas strategi lembaga asing adalah agar perusahaan asing itu dapat bersaing dalam hal harga dan pasar agar bisa terus memantau pesaing asing. Salah satu alasan menginginkan kontrol atas pengoperasian perusahaan asing adalah bahwa perusahaan mungkin ingin mengambil keuntungan dari perbedaan biaya antar negara. Mungkin di negara tertentu mereka hanya memproduksi sebagian dari barang mereka sambil mengimpor bagian-bagian lain dari tempat mereka dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah. Masalah ketiga dengan lisensi muncul ketika keuntungan perusahaan kompetitif tidak didasarkan pada produk dan pada manajemen pemasaran dan kemampuan produksi yang menghasilkan produk yang diinginkan. Contohnya Toyota, sebuah perusahaan yang memiliki keunggulan dalam industri otomotif global, mengakui bahwa mereka berasal dari kesanggupannya yang unggul dalam mengelola proses secara keseluruhan dalam hal merancang, merekayasa, memproduksi, dan menjual otomotif. Mereka sanggup karena kemampuan manajemen dan organisasinya. Dengan kata lain, keterampilan Toyota tertanam dalam kebudayaan perorganisasiannya, dan kebudayaan adalah salah satu yang tidak dapat memiliki lisensi. Jika Toyota mengizinkan satu perusahaan asing untuk memproduksi mobilnya tanpa izin, kemungkinannya adalah bahwa mobil itu tidak dapat melakukan seefisien Toyota. Semua ini menunjukkan bahwa ketika satu atau lebih dari kondisi tersebut berlaku, pasar gagal sebagai mekanisme penjualan dan FDI lebih menguntungkan daripada berlisensi. Yang pertama, ketika firma memiliki pengetahuan berharga, bagaimana yang tidak dapat dilindungi oleh kontrak perizinan. Dan yang kedua, ketika perusahaan memerlukan kontrol ketat atas perusahaan asing untuk memaksimalkan pasar dan pendapatan di negara itu. Dan yang ketiga, ketika keterampilan perusahaan tidak dapat diterima untuk perizinan. Keuntungan foreign direct investment. Hal ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan lebih mendukung foreign direct investment daripada mengekspor sebagai strategi untuk masuk ketika biaya transportasi atau hambatan perdagangan membuat pengekspor tidak menarik. Selanjutnya ada pola foreign direct investment. Pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di industri yang sama sering melakukan investasi langsung kira-kira pada waktu yang sama. Selain itu, perusahaan cenderung mengarahkan kegiatan investasi mereka ke arah pasar sasaran yang sama. Perilaku strategis. Salah satu teori didasarkan pada gagasan bahwa aliran FDI adalah refleksi dari persaingan strategis antara perusahaan di pasar global.
Contohnya oligopoli. Oligopoli adalah industri yang terdiri dari sejumlah perusahaan besar. Misalnya, sebuah industri di mana 4 perusahaan mengendalikan 80% pasar domestik akan didefinisikan sebagai oligopoli. Contoh dari oligopoli adalah ketergantungan antar pemimpin utama. Apa yang dilakukan satu perusahaan dapat berdampak langsung pada perusahaan utama. Oleh karena itu, ketergantungan antar firma dalam oligopoli mengarah pada perilaku yang tidak menyenangkan. Para pesaing seringkali cepat meniru apa yang dilakukan oleh firma dalam diri oligopoli. Perilaku imitasi dapat mengambil banyak bentuk dalam oligopoli. Yang satu menaikkan harga dan yang lain menyusul. Satu kapasitas mengembang dan saingan meniru agar mereka tidak dapat berada pada posisi yang kurang menguntungkan di masa depan. Penelitian yang telah melihat FDI oleh perusahaan-perusahaan Amerika menunjukkan bahwa firma yang berbasis di industri oligopolistik cenderung meniru FDI masing-masing. Fenomena yang sama telah diamati berkaitan dengan FDI yang dilakukan oleh perusahaan Jepang. Misalnya, Toyota dan Nissan menanggapi investasi Honda di Amerika Serikat dan Eropa dengan melakukan FDI mereka sendiri di Amerika dan Eropa. Research juga menunjukkan bahwa model perilaku strategis dalam oligopoli global dapat menjelaskan pola FDI dalam industri ban global. Ada teori Knickerbocker. Teori ini dapat diperluas untuk merangkul konsep multipoint competi. Sedangkan teori internalisasi mengatasi masalah efusi. Untuk alasan ini, banyak ekonom mendukung teori internalisasi sebagai penjelasan untuk FDI. Meskipun sebagian besar akan setuju bahwa penjelasan internalisasi mengatakan bagian penting dari ini. Kita masuk pada paradigma elektik. Paradigma elektik juga dikenal sebagai model kepemilikan lokasi. Ini memiliki keuntungan spesifik, juga cukup penting untuk menjelaskan alasan dan arah FDI. Dengan keunggulan spesifik lokasi, berarti keuntungan yang muncul dari memanfaatkan sumber daya. Ini telah didukung oleh ekonom Inggris almarhum John Dunning. Ini mencakup penetapan atau aset-aset yang terkait dengan lokasi asing tertentu, dan bahwa sebuah perusahaan menemukan nilai untuk bergabung dengan aset uniknya sendiri, seperti kemampuan teknologi, pemasaran, atau manajemen perusahaan. Ini menuntut perusahaan untuk membangun fasilitas produksi di mana aset atau sumber daya asing tersebut berada. Contoh nyata argumen Dunning adalah sumber daya alam, seperti minyak dan mineral lainnya, yang dengan karakternya secara spesifik untuk lokasi tertentu. Dunning menyarankan bahwa untuk memanfaatkan sumber daya asing seperti itu, sebuah perusahaan harus mengambil alih FDI. Contoh lain yang jelas adalah sumber daya manusia yang berharga, seperti tenaga kerja yang lebih murah dan sangat terampil. Teori Dunning juga memiliki implikasi yang melampaui sumber daya dasar, seperti mineral dan tenaga kerja. Perhatikan Silicon Valley, yang merupakan pusat dunia industri komputer dan industri semikonduktor. Banyak komputer utama dan perusahaan semikonduktor dunia seperti Apple Computer, Google, dan Intel terletak berdekatan di kawasan Silicon Valley, California. Akibatnya, sebagian besar pengurangan riset dan pengembangan produk dalam komputer dan semikonduktor terjadi di sana. Menurut argumen Dunning, pengetahuan yang dihasilkan di Silicon Valley mengenai rancangan dan pembuatan komputer serta semikonduktor bisa berasal dari tempat lain di dunia. Tentu saja pengetahuan itu direkomendasikan karena difusi di seluruh dunia. Tetapi, yang paling utama dari generasi pengetahuan komputer adalah industri semikonduktor adalah dapat ditemukan di Silicon Valley. Sejauh ini masuk akal bagi perusahaan komputer asing dan perusahaan semikonduktor untuk berinvestasi dalam penelitian dan mungkin fasilitas produksi sehingga mereka juga dapat belajar tentang memanfaatkan hal-hal yang berharga. Oleh karena itu, teori Dunning tampaknya merupakan tambahan yang paling berguna bagi orang-orang yang diuraikan sebelumnya, karena hal itu turut menjelaskan bagaimana faktor-faktor lokasi mempengaruhi arah FDI. Oke, sekarang kita masuk pada LO yang ketiga, yaitu Political Ideology and Foreign Investment. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pandangan yang radikal. Para penulis radikal berpendapat bahwa MNI atau perusahaan multinasional
mengambil keuntungan dari negara-negara tuan rumah dan membawa mereka ke negara asal mereka, tidak memberikan apa-apa yang berharga untuk negara tuan rumah tersebut dalam pertukaran. Karena itu, menurut pandangan radikal, FDI dan MNI, negara-negara maju membuat negara-negara yang kurang maju di dunia relatif terkebelakang dan bergantung pada negara-negara yang maju untuk investasi pekerjaan dan teknologi. Pada awal 90-an, posisi radikal itu mundur. Tampaknya ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, runtuhnya komunisme di Eropa Timur. Yang kedua, rata-rata kinerja ekonomi negara-negara yang memeluk posisi radikal, selain keyakinan yang tumbuh oleh banyak negara bahwa FDI dapat menjadi sumber penting teknologi, pekerjaan, dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, kinerja ekonomi yang kuat dari negara-negara berkembang itu yang memeluk kapitalisme daripada ideologi radikal, misalnya Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Kita masuk pada pandangan pasar bebas. Pandangan pasar bebas berpendapat bahwa produksi internasional harus didistribusikan di antara negara-negara sesuai dengan teori-teori keunggulan komparatif. Negara harus berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang dapat mereka hasilkan dengan paling efisien. Dalam kerangka kerja ini, dilihat dengan cara ini, FDI dan MNI meningkatkan seluruh efisiensi ekonomi dunia. Contohnya, bayangkan bahwa Dell memutuskan untuk memindahkan operasi perakitan bagi banyak perusahaan pribadinya dari Amerika ke Meksiko untuk mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah di Meksiko. Menurut pandangan pasar bebas, pergerakan seperti ini dapat dilihat sebagai peningkatan efisiensi overall penggunaan sumber daya dalam ekonomi dunia. Meksiko, karena banyak tenaga kerjanya yang lebih rendah, memiliki keunggulan perbandingan dalam perakitan PC. Kita masuk dalam nasionalisme pragmatis. Dalam praktiknya, banyak negara tidak mengadopsi kebijakan radikal atau kebijakan pasar bebas terhadap FDI. Tetapi sebaliknya, kebijakan yang paling baik digambarkan sebagai nasionalisme pragmatis. Pandangan nasionalis pragmatis adalah bahwa FDI memiliki manfaat dan biaya. FDI dapat memberikan manfaat bagi negara tuan rumah dengan mendatangkan modal, keterampilan, teknologi, dan pekerjaan. Tetapi manfaat itu membutuhkan biaya. Jepang memberikan contoh pragmatis nasionalisme. Sebelum tahun 1980-an, kebijakan Jepang mungkin merupakan salah satu kebijakan yang paling membatasi antara negara-negara yang mengadopsi sikap pragmatis nasionalis. Ini disebabkan oleh persepsi Jepang bahwa masuknya perusahaan asing, terutama Amerika Serikat, dengan sumber daya manajerial yang melimpah ke pasar Jepang dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan industri dan teknologinya sendiri. Di Amerika sendiri, masing-masing negara sering bersaing untuk menarik FDI, menawarkan insentif finansial yang murah dalam bentuk keringanan pajak kepada perusahaan-perusahaan asing yang ingin mendirikan operasi di negara itu. Saat ini kita masuk dalam shifting ideologi atau pergeseran. Beberapa tahun belakangan ini, jumlah negara yang menganut ideologi radikal mengalami kemerosotan drastis. Sebagai counterpoint, ada beberapa bukti pergeseran pendekatan yang lebih jauh untuk langsung investasi di berbagai negara. Contohnya Venezuela dan Bolivia, semakin menjauh dari FDI. Pada tahun 2005 dan 2006, pemerintah kedua negara yang menulis kembali kontrak untuk minyak dan gas meningkatkan tingkat royalti perusahaan asing yang harus membayar pemerintah untuk minyak dan gas yang diekstraksi di wilayah mereka. Di beberapa negara maju juga terdapat semakin banyak bukti adanya reaksi bermusuhan terhadap FDI. Pada pertengahan tahun 2005, perusahaan minyak nasional Cina menarik tawaran untuk mengambil alih lokal dari Amerika Serikat setelah reaksi yang sangat negatif di Kongres tentang pengambil alihan aset strategis oleh perusahaan Cina. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang benefit and cost of FDI atau manfaat dan biaya FDI. Ya, di sini pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, banyak pemerintah dapat dianggap sebagai nasionalis pragmatis dalam hal FDI. Dengan demikian, kebijakan mereka dibentuk oleh pertimbangan biaya dan manfaat FDI. Selanjutnya, ya, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam benefit and cost of FDI atau manfaat negara tuan rumah.
Yang pertama itu manfaat utama FDI itu masuk untuk negara tuan rumah, muncul dari efek transfer sumber daya, efek lapangan kerja, efek neraca pembayaran, dan efek pada persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Ya, ini dia yang pertama itu ada resource transfer effect atau efek transfer sumber daya. Yang kedua itu employment effect atau biaya host negara. Yang ketiga itu balance of payment effect. Yang keempat itu effect on competition and economic growth. Ya, yang selanjutnya ya, di sini saya akan menjelaskan tentang home country effect, home country benefit. The effect on the capital account of the home country, balance of payment from the inward flow of foreign earnings. Yang kedua itu the employment effect. Yang ketiga itu the gains from learning valuable skills from foreign markets. Ya, di sini yang host country cost. Host country cost atau bisa disebut juga dengan biaya host negara. Yang pertama itu the balance of payment so from the initial capital outflow record to finance the FDI. Yang kedua itu the deficit balance of payment if the purpose of the foreign investment is to serve the home market from a low cost production location. Yang terakhir itu reduction in home country's employment. Oke. Baik, saat ini kita masuk pada LO5. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang biaya dan manfaat FDI dari perspektif negara asal dan negara tuan rumah, di LO5 ini kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan pemerintah yang digunakan di negara asal dan negara tuan rumah. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai kebijakan negara asal atau home country policy. Nah, negara asal dapat mendorong dan membatasi FDI oleh perusahaan lokal. Apa saja kebijakan yang dilakukan untuk mendorong FDI ini keluar? Yang pertama yaitu insurance programs to cover major types of foreign investment risk, atau mengadakan program asuransi. Banyak negara investor saat ini memiliki program asuransi yang didukung oleh pemerintah untuk menutupi jenis utama risiko investasi asing. Nah, jenis risiko yang dimaksud di sini yang dapat diasuransikan melalui program ini yaitu risiko pengambil ahlian atau nasionalisasi, risiko kerugian perang, dan risiko ketidakmampuan untuk mentransfer kembali keuntungan. Nah, program ini tentunya sangat berguna dalam mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di negara-negara yang mungkin secara politik tidak stabil. Yang kedua yaitu special funds or banks to make government loans. Nah, beberapa negara maju memiliki dana atau bank khusus yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman pemerintah kepada perusahaan yang ingin berinvestasi di negara-negara berkembang. Nah, sebagai insentif lebih lanjut untuk mendorong perusahaan domestik untuk melakukan FDI, banyak negara telah menghapus pajak berganda atas pendapatan asing, yaitu pajak pendapatan di negara tuan rumah dan di negara asal. Yang ketiga yaitu political influence to persuade host countries to relax restriction on inbound FDI. Nah, sejumlah negara investor termasuk Amerika Serikat telah menggunakan pengaruh politik mereka untuk membujuk negara-negara tuan rumah agar melonggarkan pembatasan mereka terhadap FDI yang masuk. Nah, selain mendorong FDI keluar, pemerintah tentunya harus membatasi hal tersebut. Hampir semua negara investor, termasuk Amerika Serikat, telah melakukan kontrol atas FDI yang keluar dari waktu ke waktu. Kebijakan yang mereka lakukan yaitu yang pertama, limit capital outflows. Mereka membatasi arus keluar modal karena mereka menganggap bahwa hal ini dapat mengkhawatirkan neraca pembayaran negara.
Yang kedua yaitu manipulate tax rules to encourage investment at home. Nah, beberapa negara kadang-kadang memanipulasi aturan pajak mereka untuk mencoba mendorong perusahaan mereka berinvestasi di dalam negeri dengan tujuan tentunya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di dalam negeri daripada di negara lain. Contohnya ada di negara Inggris. Negara Inggris membuat sistem pajak perusahaan maju Inggris mengenakan pajak atas pendapatan asing perusahaan Inggris pada tingkat yang lebih tinggi daripada pendapatan domestik mereka. Jadi misalnya ada 2 investor dari Inggris. Nah, yang satu berinvestasi di Indonesia misalnya, dan yang satu lagi berinvestasi di dalam negeri atau di Inggris. Nah, pajak yang dikenakan pada investor yang berinvestasi di Indonesia ini lebih tinggi daripada investor yang satunya. Nah, kebijakan ini tentunya membuat investor-investor di Inggris lebih memilih untuk berinvestasi di dalam negeri saja daripada di luar negeri. Selanjutnya, yang ketiga, outright prohibition from investing in certain countries. Nah, yang terakhir ini, negara terkadang melarang perusahaan nasional untuk berinvestasi di negara tertentu karena alasan politik. Pembatasan ini dapat bersifat formal atau informal. Contohnya aturan formal di Amerika Serikat yang melarang perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di negara-negara seperti Kuba dan Iran yang ideologi dan tindakan politiknya dinilai bertentangan dengan kepentingan di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya, selain negara asal, negara tuan rumah juga tentunya memiliki kebijakan-kebijakan terhadap FDI ini. Nah, yang pertama, kebijakan untuk mendorong FDI yang masuk atau encouraging inward FDI. Nah, pemerintah di negara tuan rumah selalu menawarkan insentif kepada perusahaan asing untuk berinvestasi di negara mereka. Insentif-insentif yang paling umum digunakan adalah konsesi pajak, pinjaman bunga rendah, dan grants juga subsidi. Nah, insentif ini diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transfer sumber daya dan efek pekerjaan dari FDI. Nah, insentif ini juga dapat menjadi daya saing terhadap negara-negara tuan rumah lainnya. Nah, sebagai contoh, pada pertengahan tahun 1990-an, pemerintah Inggris dan Prancis saling bersaing dalam insentif yang mereka tawarkan kepada perusahaan Toyota untuk berinvestasi di negara mereka masing-masing. Selanjutnya adalah kebijakan untuk mendorong FDI masuk. Yang pertama yaitu ownership restraints. Nah, di beberapa negara, perusahaan... Baiklah, kita masuk dalam teori FDI. Implikasi dari teori FDI untuk praktik bisnis itu sederhanaan. Pertama, argumen keuntungan spesifik lokasi yang terkait dengan John Dunning memang membantu menjelaskan arah FDI. Salah satu teorinya adalah internalisasi. Lanjut, perusahaan yang lisensinya bukan pilihan yang baik cenderung berkerumun di 3 jenis industri. Yang pertama, industri teknologi tinggi, di mana melindungi keahlian khusus perusahaan sangat penting dan perizinan berbahaya. Yang kedua, oligopoli global, di mana saling ketergantungan kompetitif mengharuskan perusahaan multinasional mempertahankan kontrol ketat atas operasi asing sehingga mereka memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan terkoordinasi terhadap pesaing global mereka. Yang ketiga, industri di mana tekanan biaya yang intens mengharuskan perusahaan multinasional mempertahankan kontrol ketat atas operasi orang asing. Terima kasih.